Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan tensis, di mana di video sebelumnya sekilas tentang pembahasan tensis, cara menganalisa tensis sudah saya bahas. Untuk memantapkan pemahaman kalian, saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan tensis tersebut. Di sini ada dua macam kalimat, tepatnya di halaman 118 buku TOEFL. Ini kalimat pertamanya dan ini kalimat keduanya. The girl is standing under the tree. Oke, the girl sebagai subjeknya, kemudian is sebagai kata kerjanya, is verb 1 dan standing verb ing. Sehingga jenis tenses ini disebut dengan present continuous. Sekarang kita bandingkan dengan kalimat yang kedua. Di kalimat yang kedua, the girl itu sebagai subjeknya, kemudian standing under the tree itu sebagai penjelasan. Jadi bukan sebagai kata kerja ya. Ini kita sebut sebagai standing, ini sebagai gerund, walaupun aslinya adalah kata kerja. Dibentuk dari kata kerja yang difungsikan sebagai kata benda. Jadi gerund itu adalah kata kerja bentuk verb ing yang fungsinya sebagai kata benda. Dan di sini fungsinya sebagai kata benda penjelas dari the girl tadi, karena kata kerjanya adalah kata looks. Nah, looks itu verb 1, sehingga kalimat nomor 2 ini termasuk dalam jenis tenses simple present tense. Oke, seperti itu ya. Jadi kenapa di standing ini tidak termasuk dalam tenses? Kalau kita perhatikan, di sini kan hanya ada verb ing, tidak ada kata kerja lain sebelumnya. Sementara dalam continuous, kalau kita perhatikan sebelumnya itu ada kata kerja lain, seperti kata kerja is verb 1, ataupun ada kata kerja lain verb 2, misalnya kata kerja was ataupun were. Itu ciri dari present continuous ataupun past continuous. Sebelumnya harus ada kata kerja lain yang mendahului. Jadi tidak bisa langsung kata kerja verb ing. Karena kalau hanya verb ing saja tidak disebut dengan continuous. Seperti itu ya. Sekarang kita coba ke latihan soal yang ada di halaman 119. Nomor 1. For career intent generally begins at an early age. Oke, jadi cara mudahnya adalah cukup kita mencari kata kerjanya dulu saja. Di sini sudah ketemu, kata kerjanya adalah begins. Beginsnya ada imbuhan s. Kalau ada kata kerja ditambah dengan s, itu adalah ciri dari simple present tense, yang mana subjek yang menggunakan imbuhan s, subjek yang menggunakan kata kerja
ditambah imbuhan s atau es hanya 3 subjek saja, yaitu she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, kata ganti dari benda yang jumlahnya 1. Ya, ingat-ingat, jadi yang mendapatkan imbuhan s ataupun es hanya 3 subjek, he, she, it, dalam tenses simple present. Oke, sehingga people train ini sudah jelas salah. That people train jelas-jelas salah karena that people train itu termasuk dalam materi noun clause. Dan kalau kita lihat di sini hanya ada satu kata kerja saja. Sementara syarat dari noun clause ada 2 subjek, ada 2 kata kerja, sama dengan adjective clause. Baik. If training juga salah karena ini kalau kita pilih yang C, maka kalimat yang ada di nomor 1 tidak termasuk dalam kalimat. Maka jawaban yang paling benar adalah D. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa fungsi dari verb ing itu disebut dengan gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang difungsikan sebagai kata benda. Sementara kata benda itu perannya bisa sebagai subjek kalimat ataupun objek kalimat. Training, pelatihan artinya. Pelatihan for a career in dance generally begin. Latihan untuk karir dansa umumnya mulai di usia yang sangat muda. Baik, itu nomor 1. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Oke. Di nomor 2, cara mudah menjawab soalnya adalah kita harus mencari kata kerjanya terlebih dahulu. Di sini ada kata kerja are, dan di cara menganalisa tenses are itu adalah verb 1. Sehingga dan digunakan oleh subjek jamak ya. Kalau kita perhatikan di subjek dan pasangan kata kerjanya are itu digunakan oleh 3 subjek, yaitu you, they, we. Sehingga tinggal kita cari dari pilihan yang ada mana yang termasuk dalam subjek jamak. Oh, ternyata di soal sudah ada ya. Teeth ini adalah jamaknya. First teeth. Teeth itu bentuk jamak dari tooth, gigi. Jadi teeth itu sama dengan they. Oke, sudah betul subjeknya, berarti yang dipermasalahkan bukanlah di subjek, akan tetapi di keterangan subjeknya. A baby's first teeth. Oke, gigi pertama bayi. Appearance bukan. Appear ini verb juga bukan. To appear juga bukan. Oke, saya jelaskan kenapa yang A ini bukan. Kalau kita pilih yang A, appearance, tampilannya, appearance sendiri kata gantinya it. Sehingga kalau kata gantinya it tidak cocok menggunakan kata kerja are. It are kan tidak benar. Kemudian appear di sini adalah fungsinya sebagai verb 1. Salah. Karena di sini sudah ada kata kerja are. Sementara yang dibutuhkan adalah keterangan atau penjelas dari kata teeth itu, yaitu in appearing. Nah, biasanya ini jawabannya to appear. Itu tidak benar. A baby's first to appear. Nah, kalau yang D, a baby's first teeth in appearing. Jadi gigi pertama bayi yang muncul atau yang tampak umumnya bla bla bla. Oke, bisa dilanjutkan sendiri ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang D ya, bukan yang C. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 3.
Agak panjang nomor 3 ya. Ya, tapi tidak masalah karena fokus kita dalam mengerjakan soal hanya pada subjek dan kata kerjanya saja. Itu dulu yang perlu kita prioritaskan. A climbing helmet. Di sini petunjuknya adalah kata helmet berarti jumlahnya 1. Helmet ini dihitung 1 karena helmet itu benda, maka kata gantinya adalah it. Jadi sama dengan it. Maka kita harus mencari kata kerja yang fungsinya adalah kata kerja tunggal. Jadi yang ada imbuhan S-nya. Ya sudah, jawabannya adalah yang C. Yang lainnya salah. To provide, kalau kita pakai to provide maka kalimat yang soal yang ada di kalimat 3 di soal nomor 3 ini tidak menjadi kalimat tapi frase. Sama juga ketika kita milih yang C, begitu juga yang D. Oke. Jadi kalau ingin menjadi kalimat maka pilihlah yang B karena provide itu adalah kata kerjanya dan a climbing helmet itu adalah subjeknya yang pronounnya adalah it. Oke. Kalau kita perhatikan di sini ini sudah tidak ada kata kerja lain. Sudah betul ya. Jadi pilihannya adalah yang B. A climbing helmet subject provide itu kata kerjanya. Tensesnya simple present tense karena kata kerjanya menggunakan imbuhan S dengan subjek it. Kita lanjutkan ke nomor 4. Oke, kalau yang ini yang dipermasalahkan adalah di kata kerjanya, di keterangannya karena kata kerja sudah jelas di sini. Jadi kata kerjanya sudah benar. Power tools. Jadi subjeknya tools yaitu they karena jamak ya, ada imbuhan S. Require itu verb jamak juga, verb 1. Require careful handling injuries, bla 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 injuries. Membutuhkan handling careful, penanganan yang serius untuk menghindari kecelakaan atau luka. Jadi to avoid jawabannya. Careful handling untuk menghindari luka. Oke. Ya betul ya. Kalau B ini maka akan membuat kalimat baru. Jadi salah. Kemudian that avoid juga salah. Oke, by avoiding dengan cara menghindarkan luka. Tidak pas dari segi makna. Oke, jadi C jawabannya ya. Jadi careful sampai handling ini adalah objek ya. Jadi di sini sesuai dengan fungsi dari handling sendiri. Handle itu kan verb aslinya, ditambah ing menjadi gerund. Gerund adalah kata kerja bentuk verb ing yang difungsikan sebagai kata benda. Oke. Lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, oke, ini termasuk dalam kalimat pasif. Ya, ini kalimatnya pasif. Kenapa? Ada is, kemudian ada ed. Ya. Ada is, ada ed, itu ciri dari passive voice atau kalimat pasif. Berarti seperti yang tadi yang ditanyakan adalah setelah kata kerjanya is created Nah, ini menunjukkan cara. Oke, kita analisa dulu ya. Analisa satu persatu. Oke, past. Created past diciptakan
dilewati, ya tidak pas. Jadi ini maknanya juga dilewati karena verb 3. Kemudian to be past untuk dilewati juga tidak. Pasis ini juga salah. Pasis itu adalah verb 1. Salah. Verb 1 tidak butuh pasis karena sudah ada is dan created sebagai kata kerja utamanya. Sehingga ini salah. Maka jawaban yang benar adalah yang A, by passing. Jadi an electromagnet is created by passing. Elektromagnet diciptakan dengan cara melewatkan electrical current through a coil of wire. Gitu. Itu jelas makna fungsinya adalah cara ya. Jadi penggunaan by di sini bermakna cara. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya di video berikutnya.